Halo Milanisti pecinta Rossoneri, kembali lagi ke Milanisti TV yang akan memberikan info dan memberikan fakta seputar AC Milan. Saksikan terus video-video Milanisti TV dan like, subscribe, dan sebarkan kepada para Milanisti yang lain. Forza Milan. Manajemen AC Milan telah mengalihkan sebagian perhatian mereka ke jendela musim dingin dan memiliki dua area untuk diperkuat. Menurut Tuttosport, Pia Milanius mengklaim bahwa Maldini dan Massara memantau beberapa bek tengah selama jendela musim panas, tetapi pada akhirnya tidak bisa mendatangkan pemain yang tepat. Akibatnya, pengajaran mereka terhadap bek tengah baru kemungkinan besar akan berlanjut hingga Januari, dengan Jerman Pazzella dan Ozan Kabak menjadi dua profil yang terus mereka pelajari. Jerman Pazzella tidak yakin dengan ide pembaruan dan bisa dijual, sementara Kabak saat ini berada di klub dengan krisis ekonomi maupun di lapangan, sehingga keduanya bisa berganti klub di musim dingin. Meski tidak pernah menjadi prioritas, kemungkinan kedatangan striker baru tidak bisa dikesampingkan karena ada keraguan tentang kurangnya pengalaman Lorenzo Colombo, sementara Leao dan Rebic lebih suka bermain di sisi kiri. Luka Jovic terus menjadi nama di orbit, dan pada bulan Januari ia dapat meminta pinjaman untuk mencari waktu bermain di tempat lain. Sang agen Vali Ramdhani memiliki hubungan yang sangat baik dengan manajemen Rossoneri. Meski bursa transfer telah ditutup, kabar transfer tak berhenti. Selain posisi bek tengah, banyak yang percaya bahwa Rossoneri sepertinya harus mendatangkan seorang winger untuk bersaing dengan tim-tim besar. Florent Thauvin disebut sebagai salah satu target mereka yang masih berlaku. Menurut Corriere dello Sport, seperti dikutip Milan News, Florent Thauvin tidak berniat memperbarui kontraknya dengan Marseille yang akan berakhir pada Juni 2021. Oleh karena itu, sebuah peluang bagi Milan untuk merekrutnya dan menghindari label seharga 15 juta euro. Direktur Rossoneri sedang mempertimbangkan untuk mengontrak pemain tersebut pada Januari, tetapi hipotesis yang paling mungkin tetap adalah sebagai bebas transfer pada Juni, dan Massara telah mengikuti Thauvin sejak lama. Agen Donnarumma dikabarkan akan menuntut AC Milan menyetujui klausul pelepasan yang rendah dalam kontrak baru kliennya. Situasi terkait pembaruan Donnarumma menjadi semakin mendesak dari hari ke hari mengingat kontraknya berakhir pada Juni 2021 dan oleh karena itu memiliki waktu kurang dari 12 bulan. Menurut Corriere della Sera, Pia Milanius, Raiola mengharapkan kenaikan gaji dibandingkan dengan 6 juta euro bersih per musim saat ini yang diperoleh Donnarumma. Milan tampaknya bersedia menaikkan gajinya menjadi 7-8 juta euro. Tetapi itu adalah batas yang telah Milan tetapkan. Masalah yang paling rumit untuk diselesaikan adalah klausul rilis potensial, karena surat kabar tersebut mengklaim bahwa Raiola menginginkannya diperbaiki tidak lebih dari 30 juta euro, yang akan memfasilitasi perpisahan dari penjaga gawang jika dia tidak yakin dengan prospek Rossoneri. Tapi 30 juta euro adalah jumlah yang sangat rendah, dan pasti akan langsung didekati sejumlah klub top Eropa yang mengincarnya. AC Milan menghadapi jalan yang sangat rumit jika ingin mengamankan pembaruan Hakan Calhanoglu, dengan 3 tim menunggu untuk mengincarnya, klaim sebuah laporan. Calhanoglu telah menunjukkan pentingnya dia bagi tim dan sistem Stefano Pioli. Sky Italia Pia Milanius melaporkan bahwa Calhanoglu memiliki tujuan karir tertentu, seperti bermain di Liga Champions, dan ada tim yang tertarik untuk mengontraknya sebagai agen bebas, seperti Juventus dan Atletico Madrid, mengingat pembaruannya tidak akan mudah, meski manajemen mengaku yakin bisa memperbarui Calhanoglu. Il Corriere della Sera Pia Milanius melaporkan bahwa akan sangat rumit bagi Milan untuk mencapai kesepakatan, bukan hanya karena tingginya permintaan yang akan dikeluarkan pemain berusia 26 tahun itu, dengan surat kabar yang mengklaim dia akan meminta 5 juta euro bersih per musim, sehingga menggadaikan gajinya. Tetapi karena juga pemain bernomor 10 Rossoneri itu memiliki beberapa peminat, khususnya Juventus, Atletico Madrid, dan Napoli. Matteo Gabbia dan Sandro Tonali akan kembali ke Italia lebih awal dari yang diperkirakan sebagai akibat dari wabah COVID-19 di tim U21 Italia. Matteo Gabbia dinyatakan positif dan karenanya tidak akan bermain di tim asuhan Stefano Pioli dalam waktu dekat. Pertandingan antara tim U21 Italia dan Islandia telah ditunda dan tim Azzurri akan kembali ke Italia. Dengan total 5 kasus sejauh ini,
yang tampaknya terus meningkat setiap hari. Tidak ada risiko yang akan diambil. Menurut Sky Italia, Pia Milanius, meskipun permintaan karantina awalnya diberlakukan oleh otoritas Islandia, tim tersebut telah diizinkan untuk kembali ke Italia. Namun, mereka akan melakukannya pada 2 penerbangan terpisah, satu untuk yang terinfeksi dan satu untuk yang lain. Tonali yang dinyatakan negatif akan berada di penerbangan yang berbeda dengan Gabbia, dan Gabbia kemungkinan besar akan melewatkan derby minggu depan. Dan melihat banyaknya kasus yang telah terungkap, masih harus dilihat apakah pertandingan akan tetap dimainkan. Zlatan Ibrahimovic telah pulih dari COVID-19 2 minggu setelah dites positif terkena virus. Dengan kata lain, dia akan tersedia untuk pertandingan penting Milan melawan Inter akhir pekan depan. Ibrahimovic dinyatakan positif COVID sebelum pertandingan melawan Bodo Glimt dan menjadikannya pemain Milan kedua yang dinyatakan positif. Ada keraguan tentang kehadirannya untuk derby, tetapi dia telah pulih tepat waktu. Di halaman Twitternya, Ibrahimovic menerbitkan sebuah pesan, mungkin dari Milan, mengkonfirmasi bahwa dia telah pulih dari virus dan karantina sudah berakhir dan pria berusia 39 tahun itu diizinkan kembali ke pelatihan. Anda pulih, otoritas kesehatan telah diberitahu. Karantina selesai, kamu bisa keluar, tulisnya. Menambahkan, fuck COVID-19 dan good is coming for you sebagai tagar. Bagi Milan, tentu saja ini kabar baik, karena sang striker sangat penting bagi Stefano Pioli dan timnya.